Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan panitia SPMB SMP 2026. Kali ini kita akan membahas tentang teknis daftar ulang, apa saja yang harus dibawa dan diserahkan kepada panitia SPMB dan kapan waktunya. Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Pelaksanaan daftar ulang SMP tahun 2026 itu dilaksanakan tanggal 29 dan 30 Juni 2026. Maksudnya di sini para pendaftar atau CMP boleh memilih tanggal 29 atau tanggal 30 Juni 2026 untuk melaksanakan daftar ulang. Pendaftar yang telah dinyatakan lolos seleksi SPMB wajib datang ke sekolah tujuan. Maksudnya sekolah tujuan itu adalah sesuai dengan hasil seleksi pengumuman SPMB kemarin. Kalian itu diterima di SMP mana, itu yang dimaksudkan dengan sekolah tujuan. Dengan memakai seragam SD yang dipakai di hari itu. Kemudian, apa saja yang harus dibawa, yaitu berkas-berkas yang dibawa untuk diserahkan ke panitia SPMB. Pertama adalah bukti pendaftaran SPMB. Bukti pendaftaran SPMB ini yang berupa hasil dari verifikasi pendaftaran yang dilakukan oleh panitia SMP, SPMB SMP. Yang lembar itu ada gambar foto si pendaftar. Bagi siswa yang belum mendapatkan hasil cetak bukti pendaftaran, dapat meminta kepada panitia pendaftaran pada saat pelaksanaan daftar ulang, atau bisa juga mencetak melalui web spmbanyumaskap.co.id. Yang kedua adalah berkas-berkas yang lainnya, yaitu fotokopi surat keterangan lulus, kemudian fotokopi daftar nilai rapor, DNR, atau sertifikat nilai satuan pendidikan, atau SNSP. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga. Khusus untuk kartu keluarga ini, jika pendaftar memiliki KK yang terbaru, maka yang difotokopi adalah KK yang terbaru. Jangan KK yang lama yang difotokopi, tapi KK yang terbaru atau KK yang sesuai dengan yang diunggah pada saat pembuatan akun. Yang kelima, fotokopi akte kelahiran. Yang keenam, fotokopi sertifikat hasil TKA dan sertifikat hasil TKAD. Ini khusus untuk Kabupaten Banyumas. Sedangkan bagi pendaftar dari luar Kabupaten Banyumas, cukup menyerahkan SHTKA karena di kabupaten lain belum diselenggarakan TKA daerah. Yang ketujuh adalah surat tanggung jawab mutlak orang tua atau wali. Yang diserahkan ini harus asli dan bermaterai. Ketentuannya, jika di bagian isian SPMB SD SMP titik-titik seperti gambar di bawah masih diisi dengan nama SMP yang bukan SMP penerima sesuai hasil seleksi, silahkan diperbaiki dengan cara nama SMP negeri bla 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 diganti dengan hanya menuliskan kata negeri saja. Tulisan SMP dihilangkan. Perhatikan gambar di bawah. Pada bagian demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan SPMB SD atau SMP, terus dilanjutkan dengan titik-titik, itu cukup diisi negeri. Jangan ditulisi dengan SMP yang dituju atau bahkan ditulisi dengan SMP yang bukan merupakan SMP tujuan. Ini termasuk salah. Oleh karenanya harus diperhatikan dan diindahkan supaya nanti pada saat pengumpulan berkas daftar ulang tidak mengalami kesalahan. Yang kedelapan, pas foto 3x4, 2 lembar atau 2 buah. Boleh berwarna, boleh hitam putih, sesuai dengan hasil pas foto yang kemarin
difasilitasi oleh SD masing-masing. Kesembilan, bagi pendaftar yang memilih jalur afirmasi, silakan tambahkan dengan fotokopi PIP atau KIP atau PKH atau KKS. Mana yang dimiliki, silakan difotokopi. Kemudian yang ke-10, fotokopi piagam kejuaraan. Ini bagi yang memiliki. Khusus bagi peserta yang mendaftarkan jalur prestasi, itu kemarin menyertakan piagam kejuaraan dan diupload di dalam pembuatan akun, silahkan difotokopi beserta surat rekomendasi dari Korwilcam. Jadi kalau yang tidak memiliki piagam kejuaraan, tidak usah menyerahkan fotokopi piagam kejuaraan. Ini bagi yang memiliki. Kemudian berkas-berkas itu nanti harus diapakan? Ini ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh para pendaftar atau calon murid baru. Yang pertama, seluruh berkas fotokopi wajib disertai berkas asli untuk ditunjukkan pada saat akan diverifikasi di pelaksanaan daftar ulang. Jadi berkas yang asli itu dibawa dan ditunjukkan saja, tidak ikut diserahkan ke petugas SPMB di SMP. Kecuali yang diserahkan yang asli itu adalah surat tanggung jawab orang tua atau wali, itu harus asli dan diserahkan ke panitia beserta berkas-berkas yang difotokopi lainnya. Untuk dokumen SKL, dokumen daftar nilai rapot, KK, akte itu nanti dibawa kembali pulang ke rumah masing-masing. Yang ditinggal itu adalah berkas fotokopian. Catatan berikutnya, berkas fotokopi dimasukkan ke dalam map kertas. Saya tegaskan di sini hanya map kertas saja. Map warna merah itu diberikan untuk atau wajib untuk calon murid baru perempuan. Jadi kalau siswa atau calon siswa itu perempuan, menyerahkannya menggunakan map merah. Map biru itu untuk calon murid baru laki-laki. Jadi diperhatikan ada beda warna, map merah untuk perempuan dan map biru untuk laki-laki. CMB wajib datang, tidak boleh diwakilkan. Memakai seragam, tidak boleh memakai pakaian yang lain. Dan bersepatu, sehingga tidak boleh menggunakan sandal kecuali dalam kondisi tertentu. Pendaftar atau CMB calon murid baru yang dinyatakan diterima namun tidak melakukan daftar ulang itu dinyatakan mengundurkan diri. Jadi pada saat pengumuman kemarin dinyatakan diterima kemudian tidak melakukan daftar ulang, dinyatakan mengundurkan diri. Jadi batal menjadi siswa SMP yang dituju. Demikian penjelasan tentang pelaksanaan daftar ulang, berkas-berkas yang harus dibawa, dan ketentuan MAP, terutama pendaftaran untuk SMP Negeri 2 Banyumas. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke panitia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.